Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainda Sikubuan dari Prodi Manajemen. Sebagai syarat kelulusan dalam mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Syarif Politi, saya akan menampilkan materi diskusi mengenai hak asasi manusia menurut pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia yang telah saya rangkum berdasarkan salah satu jurnal yang telah saya baca. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak pokok sebagai fitrah manusia sejak lahir yang dibawa ke dalam kehidupan di dunia. Di antara hak-hak asasi itu dapat disebutkan seperti hak hidup, hak kebebasan, hak kesamaan, dan hak imunitas. Hak-hak itu kemudian berkembang menurut tingkat kemajuan kebudayaan. Menurut sifatnya, hak asasi meliputi berbagai bidang, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan kehidupan manusia. Hak dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Hak asasi manusia dalam Islam mengenai atau mengarah pada hak-hak yang diberikan Allah SWT sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hak asasi manusia dalam perspektif Islam menganut pandangan yang bersifat teosentris atau religius. Tuntutan penegakan hak asasi manusia sebagai upaya pemberian perlindungan terhadap derajat kemanusiaan dari kesewenangan pemegang kekuasaan. Dalam pandangan Islam, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Al-Quran, hak asasi manusia bersesuaian dengan hak-hak Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa konsep hak asasi manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu ilahi yang telah diberikan melalui para nabi dan rasul dari sejak permulaan eksistensi umat manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan kepada hak asasi manusia saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdi kepada Allah sebagai penciptanya. Petunjuk ilahi yang berisikan hak dan kewajiban tersebut telah disampaikan kepada umat manusia semenjak manusia. Jadi ada yang dikatakan tadi disebutkan bahwa tidak ada perbedaan gender, bangsa, dan jenis. Tapi kebanyakan hak asasi manusia ini melibatkan perbedaan gender, yang dimana sebagian besar hanya melakukan para pihak lagi saja. Pihak lagi yang melaporkan itu dianggap hoax atau tidak benar. Bagaimana pendapat Anda tentang kejadian tersebut yang terjadi di Indonesia? Berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan mengenai apabila laki-laki menjadi korban pelecehan yang dianggap hoax atau hoax jika dilaporkan ke pihak berwajib. Berdasarkan konsep hak asasi manusia dalam hak memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, itu akan ada tata cara tersendiri untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban yang telah melapor. Jika dalam proses atau pencarian itu ternyata tidak ada tanda-tanda pelecehan, maka kita akan disebut sebagai hoax karena tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Sekian dari diskusi pada hari ini mengenai hak asasi manusia. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan maupun penjelasan yang kurang dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.